Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek akuntansi manajemen dengan topik perbandingan pendekatan pengambilan keputusan investasi antara PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Oke, instruksi tugas ini meminta kami untuk menganalisis bagaimana kedua perusahaan mengambil keputusan investasinya. Apakah menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, strategis, ataupun kombinasi. Dalam tugas ini pula, metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah dokumen based inquiry, yaitu metode penelitian berbasis data sekunder melalui annual report 2024 dari kedua perusahaan. Metode ini kami gunakan sebagai alternatif wawancara langsung karena annual report sudah memuat penjelasan resmi manajemen perusahaan mengenai strategi, arah investasi, dan dasar pengambilan keputusan perusahaan. Kami juga menyusun daftar pertanyaan wawancara dan kemudian mencari jawabannya melalui strategi manajemen discussion and analysis, strategi perusahaan, CapEx, sustainability, dan prospek bisnis dalam laporan tahunan. Selanjutnya, kami melakukan analisis secara deskriptif, komparatif untuk melihat perbedaan pendekatan pengambilan keputusan investasi dari kedua perusahaan tersebut. Pertama, kami menganalisis kondisi dan pendekatan yang diambil oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang beroperasi pada industri padat modal dengan risiko teknologi yang tinggi. Karena itu, Telkom menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan strategis. Pendekatan kuantitatif terlihat dari capital expenditure yang dialokasikan setiap tahunnya. Telkom menilai kelayakan investasi dengan analisis finansial, proyeksi arus kas, dan pengukuran risiko. Bukti ini dapat ditemukan secara jelas pada capital expenditure dan uraian investasi pada annual report. Setelah itu, di sisi strategis, Telkom memiliki agenda besar transformasi yang dikenal dengan 5 bold moves, seperti penguatan infrastruktur digital, ekspansi data center, dan konsolidasi bisnis telekomunikasi. Dokumen tersebut menegaskan bahwa investasi Telkom diarahkan untuk membangun fondasi digital berkepanjangan. Dengan demikian, pendekatan investasi Telkom bersifat terukur, berorientasi jangka panjang, dan sangat dipengaruhi strategi transformasi digital. Selanjutnya, kami analisis pendekatan pengambilan keputusan investasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Berbeda dengan Telkom, Unilever beroperasi di industri fast moving consumer goods atau FMCG. Industri ini ditandai dengan perubahan preferensi konsumen yang cepat, persaingan merek, serta kebutuhan inovasi yang tinggi. Karena itu, Unilever lebih dominan menggunakan pendekatan kualitatif strategi. Pendekatan strategis terlihat dari investasi dalam keberlanjutan atau sustainability, seperti pengurangan dampak lingkungan, efisiensi produk, dan penggunaan material ramah lingkungan. Informasi ini ditunjukkan secara eksplisit pada bagian sustainability strategi dalam annual report. Dengan demikian, Unilever mengarahkan investasinya pada inovasi, keberlanjutan, dan pemahaman konsumen, bukan pada analisis finansial mendalam seperti Telkom. Berdasarkan analisis kedua perusahaan, kami menyimpulkan beberapa perbedaan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Telkom menggunakan pendekatan kuantitatif strategis dengan penekanan pada CapEx, proyeksi finansial, dan rencana strategis jangka panjang. Hal ini sesuai dengan karakteristik industri telekomunikasi yang bermodal dan berisiko tinggi. Sementara itu, Unilever menggunakan pendekatan kualitatif strategis dengan fokus pada kebutuhan konsumen, inovasi produk, dan program keberlanjutan. Karena ini tepat untuk industri FMCG yang memerlukan kecepatan adaptasi dan pemahaman pasar yang mendalam. Dari kedua perusahaan tadi tidak ada pendekatan yang baik secara mutlak. Justru masing-masing perusahaan menggunakan metode yang paling efektif untuk karakter industrinya. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa penggunaan data sekunder dari laporan tahunan tetap valid dan kredibel karena dokumen tersebut merupakan representasi resmi penjamin perusahaan dalam menjelaskan arah pengambilan keputusan investasi perusahaan. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.